A story that I'll never tell, 'cause our worlds just didn't collide. You had yours and I had mine, got lost in different directions. Being with you was my favorite lesson. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Larasati Khairunisa Rahman dengan NIM 23109117200002. Dan teman saya Kayla Faiza Wijaya dengan NIM 231091132035. di sini kita akan mempresentasikan tugas dari Dr. Oski, yaitu tentang ringkasan anatomi indera khusus. Jadi kita langsung aja masuk ke materi yang pertama, yaitu mata. Oke, jadi sebelum kita membahas topik yang menarik dan penting dalam anatomi manusia, yaitu indera khusus ini, kita tuh harus tahu guys, indera khusus itu apa. Nah, indera khusus sendiri adalah sistem sensorik yang sangat terspesialisasi dalam tubuh kita, yang memungkinkan kita untuk menerima dan menafsirkan informasi spesifik dari lingkungan. Nah, kita itu akan fokus pada 3 indera yang utama. Yang pertama yaitu ada penglihatan, yang kedua yaitu pendengaran, dan yang ketiga yaitu penciuman. Kenapa sih indera khusus ini begitu penting? Nah, karena bayangkan saja sejenak dunia tanpa kemampuan untuk melihat warna-warni alam, mendengar melodi musik, atau mencium aroma makanan yang lezat, indera khusus tidak hanya memperkaya pengalaman hidup kita, tetapi juga sangat penting untuk kelangsungan hidup dan interaksi sosial kita. Oke guys, mari kita mulai perjalanan menjelajahi keajaiban anatomi indera khusus ini.
Oke guys, jadi kita akan mulai dari bagian Pertama yaitu adalah mata. Oke, jadi yang kita bahas yang pertama yaitu external anatomy of the eye atau anatomi eksternal mata. Mari kita mulai dengan organ yang sering disebut sebagai jendela jiwa atau mata. Nah, saat kita melihat seseorang itu, apa sih yang pertama kali kita lihat? Mungkin kelopak matanya atau palpebra. Nah, kelopak mata ini itu bukan hanya penutup kosmetik. Nah, mereka ini memiliki fungsi untuk melindungi mata dari benda asing dan menyebarkan air mata untuk menjaga kelembapan mata. Coba kalian perhatikan gambar di situ. Gambar bulu mata yang cantik. Selain menambah estetika, bulu mata ini juga berfungsi sebagai sensor sentuhan pertama, memicu refleks berkedip untuk melindungi mata dari partikel yang mendekat. Nah, sekarang kita lihat lebih dekat pada permukaan mata yang putih itu. Nah, itu tuh disebut sklera yang dilapisi oleh membran tipis bernama konjungtiva. Terus konjungtiva ini juga itu melapisi bagian dalam kelopak mata dan membentuk kantung mata yang melindungi mata dari infeksi. Nah, selanjutnya itu ada alis atau eyebrow. Jadi alis itu berfungsi melindungi mata dan dari keringat dan juga partikel asing. Alis juga membantu mengarahkan air mata ke arah sudut mata. Selanjutnya ada iris, yaitu bagian berwarna dari mata yang mengatur ukuran pupil. Iris berfungsi untuk mengontrol jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata. Saat cahaya terang, iris mengecilkan pupil, dan saat gelap, iris bisa membesarkan pupil. Selanjutnya itu ada pupil. Pupil ini adalah lubang di tengah iris yang berfungsi sebagai pintu masuk cahaya ke dalam mata. Ukuran pupil berubah sesuai dengan intensitas cahaya. Selanjutnya itu ada karankula lakrimal, yaitu jaringan kecil di sudut mata dalam mata yang menghasilkan sekresi untuk menjaga kelembapan. Selanjutnya itu ada komisura medial dan lateral, yaitu titik pertemuan antara kelopak mata di sudut dalam medial dan luar atau lateral. Oke guys, untuk external anatomy of the eye ini udah selesai. Jadi kita akan lanjut ke materi berikutnya. Oke guys, jadi pembahasan selanjutnya yaitu Lacrimal apparatus of the eye. iya, jadi kita akan membahas tentang, aku mau tanya dulu deh. Pernah gak sih kamu itu bertanya dari mana air mata berasal? Pernah, dan jawabannya itu dari aparatus lacrimal. Oke, benar. Jadi kelenjar lakrimal itu terletak di atas mata.
dia itu memproduksi air mata. Nah, air mata ini itu tidak hanya keluar saat kita menangis, mereka itu akan terus keluar dan dihasilkan untuk menjaga kelembapan mata. Air mata itu mengalir melintasi permukaan mata dan dikumpulkan di sudut mata bagian dalam oleh titik kecil yang disebut sebagai lacrimal punctum. Lalu dari sinilah air mata mengalir melalui inferior lacrimal canal, terus dia ke dalam kantong mata atau lacrimal sac. Nah, dan akhirnya ke hidung melalui nasolacrimal duct atau ductus nasolacrimal. Itulah mengapa saat kita menangis itu hidung itu kayak berisi air gitu loh. Oke. Nah, selanjutnya itu ada rongga hidung atau nasal cavity. Nah, jadi ini tempat akhir dari drainase air mata yang membantu menjaga kesehatan saluran pernapasan. Jadi, struktur-struktur ini bekerja sama untuk melindungi dan mendukung fungsi penglihatan serta menjaga kesehatan mata secara keseluruhan. Oke, kita akan langsung lanjut ke materi yang berikutnya. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang Muscle of the eyeball atau otot mata ya. Jadi kalian bisa lihat di gambar sebelah kanan ini, di sini itu ada 7 otot mata. Yang pertama yang kita bahas yaitu superius rectus. Nah, ini tuh fungsinya untuk mengangkat bola mata atau elevasi, lalu berkontribusi pada aduksi atau menggerakkan ke arah hidung, dan melakukan rotasi medial atau inversion. Lalu yang kedua ada inferius rectus ya, di bawah ini. Jadi ini tuh fungsinya menurunkan bola mata atau depresi, lalu berkontribusi pada aduksi dan melakukan rotasi lateral atau extorsion. Lalu selanjutnya ada medial rectus ya, di atas yang di dekat superior rectus. Nah, ini tuh fungsinya untuk menggerakkan bola mata ke arah hidung atau aduksi. Selanjutnya ada lateral rectus di bawah yang di samping inferior rectus ini, di atasnya ya, itu kayak di tengah gitu. Nah, untuk lateral rectus ini fungsinya menggerakkan bola mata menjauh dari hidung atau abduksi. Lanjut ada superior oblique. Itu dia fungsinya untuk menurunkan, mengabduksi dan memutar bola mata ke dalam atau intorsion. Lalu selanjutnya ada inferior oblique, yaitu fungsinya mengangkat juga, lalu tadi menurunkan ya, sekarang mengangkat, terus mengabduksi dan memutar bola mata keluar atau extorsion. Lalu yang di atas yang terakhir yaitu ada
levator palpebra superius. Nah, itu tuh fungsinya mengangkat kelopak mata ke atas. Ya, lanjut ke bahasan selanjutnya yaitu muscle innervation atau Inervasi dari otot mata. Oke, yang pertama itu ada superior rectus, yaitu inervasinya adalah saraf okulomotor atau CN ketiga. Lalu yang kedua itu ada inferior rectus, yang di bawah ini inervasinya juga di saraf okulomotor yang CN ketiga juga. Selanjutnya ada medial rectus yang di sebelah sini. Medial rectus ini inervasinya saraf okulomotor ketiga juga. Selanjutnya itu ada lateral rectus, inervasinya dari saraf abducens ke CN ke-6. Lalu selanjutnya ada superior oblique, inervasinya dari saraf troclear CN ke-4. Selanjutnya ada inferior oblique yang di bawah juga. Dia inervasinya dari saraf okulomotor CN ketiga juga. Selanjutnya ada levator palpebra superioris, inervasinya itu dari saraf okulomotor CN ketiga. Oke, materi sudah selesai. Lanjut Selanjutnya, slide selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas action of the extraocular muscle, yaitu aksi otot-otot ekstraokular. Jadi otot-otot ekstraokular itu adalah sekelompok otot yang mengontrol pergerakan mata. Itu ada 6 otot ekstraokular utama untuk di setiap mata, yaitu ada rectus medial, rectus lateral, rectus superior, rectus inferior, obliquus superior, dan obliquus inferior. Berikut kita akan membahas yang pertama, yaitu rectus medial. Oke. Untuk di rectus medial sendiri, aksi utamanya yaitu aduksi atau menggerakkan mata ke arah hidung. Terus dia tidak memiliki aksi sekunder. Lalu yang kedua adalah rectus lateral atau rectus lateral, yaitu aksi utamanya itu juga abduksi atau menggerakkan mata menjauhi hidung, tidak memiliki aksi sekunder. Lalu ada rectus superior, yaitu aksi utamanya elevasi atau menggerakkan mata ke atas. Aksi sekundernya itu intorsi, yaitu memutar mata atas ke arah hidung, sedikit aduksi. Lalu ada rectus inferior, inferior rectus, yaitu aksi utamanya depresi atau menggerakkan mata ke bawah. Aksi sekundernya yaitu ekstrosi atau memutar bagian atas mata menjauhi hidung dan sedikit aduksi.
Lalu ada inferior oblique yang di bawah ini, yaitu untuk aksi utamanya introsi, lalu untuk aksi sekundernya depresi dan abduksi. Lalu ada obliquus inferior. Untuk obliquus inferior ini dia itu aksi utamanya ekstrosi, lalu aksi sekundernya elevasi dan abduksi. Lalu ada aksi kombinasi juga yang akan dijelaskan di next slide. Nah, bagian selanjutnya itu kombinasi dari gerakan mata. Yang pertama itu melihat ke atas, yaitu rectus superior dan obliquus inferior. Yang selanjutnya melihat ke bawah, rectus inferior dan oblique superior. Yang melihat ke dalam atau aduksi yaitu rectus medial. Yang keempat itu melihat keluar atau abduksi oleh rectus lateral. Yang rotasi mata itu ada intorsi, yaitu kombinasi oblique superior dan rectus superior, dan ekstorsi yaitu kombinasi antara obliquus inferior dan rectus inferior. Oke, yang selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang anatomy of the eyeball atau anatomi dari bola mata. Jadi kita lihat yang pertama yaitu ada fibrous tunic atau tunika fibrosa. Nah, di lapisan ini itu disebut tunika fibrosa yang terdiri atas dua bagian, yaitu kornea dan sklera. Nah, kornea itu adalah jendela transparan di bagian depan mata. Ini tuh berfungsi seperti lensa kamera yang tadi teman saya jelaskan untuk memfokuskan cahaya yang masuk ke mata. Nah, meskipun sangat tipis, kornea itu adalah jaringan yang sangat kuat dan memiliki banyak ujung saraf dan membuatnya sangat sensitif terhadap sentuhan. Terus yang selanjutnya itu ada sklera. Nah, sklera itu bagian putih dari mata. Nah, itu tuh adalah lapisan pelindung yang tebal dan kuat. Nah, ini tuh memberikan bentuk pada bola mata dan melindungi struktur internal yang lebih halus. Yang selanjutnya yaitu yang kita bahas adalah vascular tunic atau tunika vaskular. Nah, di lapisan kedua ini tuh adalah lapisan itu terdiri dari 3 bagian, yaitu ada choroid coat, ada ciliary body atau ciliary muscle, lalu ciliary process dan iris. Nah, coronoid itu atau coronoid di PPT ini kan choroid coat. Nah, itu tuh adalah lapisan pembuluh darah yang menyuplai nutrisi ke retina. Nah, bayangkan ini tuh seperti sistem irigasi yang rumit dan menjaga tanah atau retina tetap subur. Lalu badan ciliar atau ciliar body.
Nah, itu tuh memiliki dua komponen, yaitu yang tadi ada ciliar muscle dan ciliar proses. Nah, itu tuh otot ciliar itu berperan dalam akomodasi lensa yang akan kita bahas nanti. Nah, proses ciliar ini menghasilkan cairan yang disebut humor aqueous yang memberi nutrisi pada struktur di depan mata. Yang selanjutnya yaitu ada iris atau iris. Nah, itu tuh adalah adalah pelangi. Itu tuh berwarna di mata. Di mata kita itu berwarna. Jadi selain memberikan warna unik pada mata, iris ini berfungsi seperti diafragma kamera. Nah, itu tuh mengontrol jumlah cahaya yang masuk ke mata dengan mengubah ukuran pupil. Jadi contohnya tuh seperti kamu kalau misalnya mau foto gitu, kalau ada kamera yang terpampang jelas di depan mata dan cahayanya itu kena mata, pasti pupilnya menyala kan, kayak gede, kecil gitu. Nah, gitu. Terus yang terakhir ada nervus tunik atau tunika saraf atau retina. Ini tuh lapisan terdalam dan mungkin paling kompleks adalah retina. Ini adalah lapisan saraf tempat cahaya diubah menjadi sinyal listrik diinterpretasikan oleh otak. Nah, retina itu memiliki beberapa lapisan sel yang bekerja sama untuk memproses cahaya. Nah, dua jenis sel fotoreseptor ini utamanya adalah sel batang dan kerucut yang kemarin dibahas di PPT dokter juga. Nah, sel batang ini sangat sensitif terhadap cahaya redup dan bertanggung jawab untuk atas penglihatan kita dalam kondisi cahaya rendah. Nah, sel kerucut ini di sisi lain itu memungkinkan kita melihat warna dan detail halus. Ada area khusus di retina juga yang disebut makula. Nah, itu dengan bagian tengahnya yang disebut fovea centralis. Lalu itu tuh adalah area dengan konsentrasi sel kerucut tertinggi dan bertanggung jawab atas penglihatan sentral kita yang tajam. Akhirnya ada area yang disebut diskus optikus, tempat saraf optik meninggalkan mata. Nah, area ini tuh tidak memiliki fotoreseptor dan karena itu disebut sebagai bintik buta. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke PPT berikutnya. Oke, selanjutnya itu kita akan membahas tentang aksesoris struktur of the eye from Occipital view. Itu potongan dari samping. Di sini tuh terlihat ada levator papilla superiornya muscle yang tadi udah kita jelasin. Terus ada superior rectus muscle juga. Terus ada optic nerve yang kedua, terus ada inferior rectus muscle. Untuk di dalam mata itu ada 3. Itu ada pupil, lensa, sama iris. Lalu ada orbicularis oculi muscle. Selanjutnya ada alis atau eyebrow.
ada bulbar konjungtiva, selanjutnya ada palpebral konjungtiva, selanjutnya ada scleral phalangosinus atau canal of Schlemm, ada kornea, ada eyelash, ada tarsal plate, ada tarsal glands, ada inferior oblique muscle, dan juga ada orbicularis oculi muscle. Iya, ini tadi yang udah kita jelasin ya dari dalam anatominya, cuma ini adalah bentuk dari sagittal view-nya. Dari samping. Iya, kita akan lanjut ke materi slide berikutnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang lens atau lensa mata. Next, PPT. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang accommodation of the lens for near vision atau penglihatan jarak dekat ya. Jadi untuk jarak dekat itu otot ciliarnya atau ciliar muscle contract yaitu berkontraksi. Kontraksi ini tuh mengurangi tegangan pada ligamen zonula, memungkinkan lensa yang elastis untuk menjadi lebih bulat dan tebal. Nah, lensa yang lebih bulat ini memiliki kekuatan pembiasaan yang lebih besar, memungkinkan kita untuk fokus pada objek-objek dekat. Next slide berikutnya yaitu tentang accommodation of the VAR ya. Oke, next. Bagian selanjutnya yaitu ada accommodation of the lens for far vision, itu penglihatan dari jarak jauh. Dan dari jauh ini, untuk penglihatan jarak jauh, otot siliar dalam keadaan rileks ini menyebabkan ligamen yang menahan lensa atau ligamen zonula menjadi tegang yang pada saatnya membuat lensa lebih tipis dan juga datar. Oke, next slide. Oke, ini untuk little view of the anterior anatomy of the eye ya. Bisa dilihat aja kalau untuk di bagian anterior di sini terlihat seperti skleranya, bulba konjungtivanya, cariocerebral venia dan lain sebagainya. Ini cuma beda bentuknya aja dari view yang lainnya. Next slide. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang produksi of aqueous humor and intraocular pressure atau humor aqueous dan tekanan intraokular. Nah, ini tuh kita akan membahas tentang cairan yang mengisi ruang di depan lensa atau humor aqueous. Nah, untuk humor aqueous sendiri ini adalah cairan bening yang diproduksi oleh proses siliar. Nah, cairan ini mengalir dari bilik posterior, terus dia atau di ruang belakang iris, lalu melalui pupil ke bilik anterior atau ruang di depan iris. Lalu dari sini cairan ini didrainase atau melalui sudut iridokorneal ke dalam kanal Schlemm dan akhirnya kembali ke aliran darah. Lanjut.
Dan selanjutnya ada produksi dan drainase humor aqueous yang seingat Simon sangat penting untuk menjaga tekanan intraokular yang tepat. Tekanan ini penting untuk mempertahankan bentuk bola mata dan untuk fungsi optik yang tepat. Namun, jika drainase humor aqueous terhambat, tekanan dalam mata dapat meningkat. Yang terjadi adalah dikenal sebagai glaukoma yang dapat menyebabkan kerusakan mata dan juga saraf optik dan kehilangan penglihatan jika tidak diobati. Itulah mengapa pemeriksaan mata rutin sangat penting, terutama dalam seiringnya terutama usia. Iya, lanjut next slide. Oke, ini untuk ophthalmoscopic view of the retina showing location of the macula to the optic disc. Jadi untuk di retina ini kita lihat bagian matanya itu untuk mengubah cahaya menjadi sinyal saraf. Ini adalah bentuknya ya. Bisa di next slide. Oke, selanjutnya yaitu ada histology of the retina ya. Jadi di sini kita bisa lihat di gambar yang sebelah kiri itu kita bahas dari luar ke dalam. Jadi yang pertama ada epithelial pigment retina. Terus di situ tuh lapisan sel yang mengandung melanin membantu menyerap cahaya yang berlebihan. Terus selanjutnya ada lapisan fotoreseptor. Dia tuh ada sel batang dan kerucutnya berada. Kalau ada lapisan nukleus luarnya, di situ berisi inti sel dari sel batang dan kerucut. Lalu lapisan plexigran luarnya, di sini sel fotoreseptor membentuk sinapsis dan dengan sel bipolar dan horizontal. Lalu ada lapisan nukleus dalam, itu berisi inti selnya dari sel bipolar, horizontal dan amakrin. Lalu ada lapisan plexigran dalam, itu tuh tempat sel bipolar dan amakrin membentuk sinapsis dengan ganglion. Lalu ada lapisan sel ganglionnya berisi badan dari sel ganglion retina. Lalu yang terakhir itu ada lapisan sel saraf berisi akson dari sel ganglion yang membentuk saraf optik. Lanjut slide. Ya, bagian selanjutnya ada visual pathway atau jalur visual. Jadi, setelah cahaya diubah menjadi sinyal listrik oleh fotoreseptor, informasi ini diteruskan melalui sel bipolar ke sel ganglion retina. Selanjutnya, akson dari sel ganglion retina berkumpul di diskus optik untuk membentuk saraf optik. Saraf optik dari kedua mata bertemu di kiasma optik. Di sinilah sesuatu menarik terjadi, yaitu serat saraf dari bagian nasal retina menyilang ke sisi berlawanan. Sementara serat dari sisi yang berlawanan itu yaitu temporal retina tetap di sisi yang sama. Ini memastikan bahwa informasi visual dari sisi kiri medan penglihatan dari kedua mata dikirim ke hemisfer otak kanan dan juga sebaliknya. Setelah kiasma optik, serat saraf membentuk tractus opticus yang menuju ke nucleus geniculatum lateral di thalamus. Dari sini, sinyal diteruskan melalui radiasi optik ke korteks visual primer di lobus occipital.
di korteks visual primer dan area visual sekitarnya, yaitu di informasi visual diproses lebih lanjut untuk menghasilkan persepsi visual yang kita alami. Oke, next slide. Oke, yang selanjutnya yang kita bahas yaitu abnormalities of the eye atau kelainan dari mata. Jadi ini kita mulai dari yang pertama itu myopic nearsighted atau itu tuh seperti rabun jauh gitu. Nah, ini kondisi di mana mata seorang dapat melihat objek dekat dengan jelas, tetapi objek jauh tampak tuh kabur. Nah, ini tuh terjadi karena bola mata terlalu panjang atau kornea terlalu melengkung. Yang kedua yaitu ada hypermetropic farsighted atau rabun dekat. Nah, itu tuh kebalikan dari miopia, di mana objek jauh terlihat jelas, tapi objek dekat itu terlihat kabur. Ini terjadi karena bola mata terlalu pendek atau kornea terlalu datar. Selanjutnya yaitu ada astigmatis. Nah, itu tuh kelainan di mana kornea atau lensa memiliki bentuk yang tidak teratur menyebabkan distorsi penglihatan. Lalu ada buta warna, kondisi genetik yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk membedakan warna tertentu, biasanya merah atau hijau. Next slide, kita akan membahas tentang telinga. Oke, sekarang kita akan membahas tentang telinga. Sekarang kita mari beralih dari Mata ke telinga. Oke. Lalu selanjutnya ada meatus acousticus externa atau saluran telinga luar. Ini adalah saluran yang menghubungkan aurikel dengan membran timpani, yaitu gendang telinga. Jadi yang pertama ada bentuknya itu S-shape, yaitu bentuk ini membantu melindungi struktur yang lebih dalam dari kerusakan. Lalu ada kelenjar cerumen,
Itu menghasilkan lilin telinga yang melindungi telinga dari kotoran dan juga mikroorganisme. Yang ketiga itu ada resonansi, yaitu panjang saluran membantu meningkatkan frekuensi suara tertentu, yaitu meningkatkan sensitivitas pendengaran kita. Oke, next membahas tentang telinga tengah atau middle. Oke, selanjutnya yaitu ada middle ear. Nah, dari telinga tengah ini rongga yang berisi udara yang mengubah gelombang suara menjadi getaran mekanis. Oke, next slide. Oke, di sini kita masuk tentang auditory ossiculi atau tulang-tulang pendengaran. Jadi tulang kecil ini ada malleus pengartil, infusito landasan, dan sternito sambrudi. Nah, itu membentuk rantai yang menghubungkan membran timpani dengan jendela oval. Fungsi utama mereka itu adalah yang pertama, mentransmisikan getaran dari membran timpani ke telinga dalam, yang kedua mengamplifikasikan suara melalui prinsip mungkin dan konsentrasi gaya. Yang selanjutnya ada tuba stochius, itu dia menghubungkan telinga tengah dengan nasofaring. Itu memiliki fungsi itu menyamakan tekanan udara di kedua sisi membran timpani. Selanjutnya ada mendrainase cairan dari telinga bagian tengah. Oke, yang selanjutnya itu ada internal ear, yaitu telinga dalam. Telinga dalamnya adalah bagian paling kompleks dari telinga yang berisi organ pendengaran atau koklea dan organ kesimpulan atau vestibular. Di bagian selanjutnya ada tulang dari labirin. Yang pertama ada vestibulum, yaitu vestibulum itu ruang pusat yang menghubungkan koklea dan juga saluran semisirkularis. Dan yang kedua ada kanal semisirkularis, yaitu 3 saluran yang mengatur keseimbangan dinamis. Yang ketiga ada koklea, yaitu struktur berbentuk sang spiral yang mengubah getaran menjadi impuls listrik. Untuk di next slide-nya mirip gambarnya, tapi untuk judulnya aja yang beda, jadi kita langsung next slide. Oke, yang selanjutnya itu ada auditory pathway atau jalur pendengaran. Nah, jadi setelah dirubah menjadi impuls listrik di koklea ini, sinyal ini berjalan melalui saraf auditory, bagian dari saraf kranial ke-8, lalu yang kedua itu nukleus nuclearisnya di batang otak dari kompleks audivari superior, terus ada nucleus lateral sama corpus superior di mesencephalon, lalu ada corpus geniculum media di thalamus, terus akhirnya mencapai cortex auditory primer di lobus temporal. Oke, yang terakhir yang akan kita bahas yaitu Ada hidung dan penciuman.
Oke, bagian yang pertama itu ada struktur eksternal, tulang dan kartilaga membentuk hidung. Ini adalah bentuk dari gambarnya ya. Ya. Oke, next. Nah, di bagian yang kedua itu ada kavitas nasal, yaitu ruang internal hidung dibagi oleh septum nasal. Iya, ini adalah gambarnya. Kita akan lanjut ke next slide. Yang gambar yang ketiga itu ada konka nasal, yaitu struktur tulang yang menonjol ke dalam kavitas nasal, yaitu dia meningkatkan luas dari permukaan hidung. Oke, nextnya kita bahas tentang sinus paranasal. Oke, untuk di sinus paranasal itu adalah rongga yang berisi udara di sekitar hidung. Itu tuh yang pertama tuh ada meliputi frontal sinus, terus ada ethmoidal cells atau sinus ethmoid, terus ada Orbital orbital plate of the ethmoid bone, itu tulangnya, terus ada maxillary sinus, terus atau sinus maxilla, lalu ada rod of posterior upper molars. Oke, pembahasan yang terakhir yaitu ada saraf olfactorius. Jadi saraf olfactorius itu atau saraf cranial 1 adalah saraf khusus yang mentransmisikan informasi penciuman dari hidung ke otak. Jadi kita langsung lanjut aja. Di neuron olfactorius ini terletak di bagian atas kavitas nasal. Mereka memiliki silia yang menonjol ke dalam lapisan nukleus, mukus, di mana molekul baut larut sebelum dideteksi. Oke, kita akan lanjut ke next slide. Di bagian selanjutnya ada bulbus olfactorius. Jadi bulbus olfactorius itu adalah struktur di otak depan yang menerima input dari neuron olfactorius. Di sini informasi penciuman diproses sebelum dikirim ke area otak lainnya. Next. Oke, jadi di slide yang terakhir ini kita akan membahas dari jalur sensorik SPP terkait indera khusus. Jadi di setiap indera khusus itu memiliki jalur spesifik di sistem saraf pusat. Dari jalur visual yaitu retina, ke saraf optik yaitu lalu ke kiasma optik, terus ke tractus opticus, lalu ke nucleus geniculatum lateral, terus ke radius optik, terus ke cortex visual. Lalu yang kedua ada jalur auditori yaitu dari cochlea ke saraf auditori, lalu ke nucleus cochlearis, terus ke kompleks olivaris superior, lalu ke lemnicus lateral, lalu ke colliculus inferior, terus ke corpus geniculatum medial, lalu ke cortex auditori. Oke, habis itu ada jalur vestibular, yaitu ada organ vestibular, lanjut ke saraf vestibular, lalu ke nucleus vestibular, lalu lanjut ke cerebellum, thalamus, cortex. Jadi yang terakhir ada jalur olfactorius, yaitu dari epitel olfactorius, bulbus olfactorius, lanjut ke tractus olfactorius, lanjut ke cortex piriforma, amigdala, dan juga hipotalamus. Oke. Jadi di sini sudah selesai. Oke, kita akan lanjut ke next terakhir. Oke, sekian pembahasan dari kami berdua. Saya Larsati Herdisa Rahman. Saya Kayla Fedi Wijaya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
can't put your trust in no man. No man, no man, no I man. pull up just to see what's up. Whip came without the guts. Texas in my triple cup. I'm tripping on a trip with her. See me how I live it up. I'm tangled up in diamond cuts. You see they little bubble butts jiggle when they walk with us. Memphis niggas